Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu sungguh-sungguhnya, begitu berlimpahnya. Kini makhluk-makhluk ciptaannya tahu bahwa Ia mengasihi mereka dan menginginkan yang terbaik bagi mereka. Lihatlah dan takjublah bahwa Allah yang Maha Besar mengasihi dunia yang begitu tidak bernilai ini. Bahwa Allah yang kudus mengasihi dunia yang begitu jahat dengan kasih yang penuh dengan kehendak baik, padahal tidak ada satupun dalam dunia ini yang dapat menyenangkan hatinya. Orang-orang Yahudi dengan angkuh menganggap bahwa Mesias akan diutus hanya kepada bangsa mereka saja, dan untuk mengangkat mereka di atas kehancuran bangsa-bangsa lainnya. Namun ternyata Kristus berkata kepada mereka bahwa Ia datang dengan kasih kepada seluruh dunia, baik kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Meskipun banyak orang di dunia ini binasa, dikaruniakannya Anak Tunggal Allah merupakan bukti akan kasih Allah kepada seluruh dunia. Karena melalui Dialah diberikan tawaran kehidupan dan keselamatan kepada semua orang. Ini merupakan kasih terhadap suatu wilayah yang sudah membelot dan memberontak. Pernyataan ampunan dan jaminan dikeluarkan bagi semua orang yang ingin datang, yang memohon dengan berlutut, dan yang kembali setia kepada Tuhan mereka. Ini kewajiban besar Injil, yaitu percaya kepada Yesus Kristus, menerima pemberian itu, dan memenuhi maksud dari si pemberi itu. Kita harus dengan tulus percaya pada pesan yang telah diberikan Allah dalam firman-Nya mengenai Anak-Nya yang tunggal. Nelson Rolihlahla Mandela lahir di sebuah desa bernama Vezo, wilayah Tenggara Afrika Selatan yang dikenal sebagai Transkei. Ia adalah seorang tokoh pejuang Afrika yang ditindas dan diperlakukan secara tidak adil. Selama 27 tahun, Mandela menghabiskan waktunya dengan mendekam di penjara. "18 tahun dari 27 tahun itu, dia dipenjara di Robben Island. Di sana, dia mengidap tuberkulosis. Sebagai tahanan politik kulit hitam, Mandela mendapatkan perawatan terendah. Meski di penjara, ia berhasil mendapatkan gelar sarjana hukum melalui program korespondensi Universitas London. Pada 1981, agen intelijen Afrika Selatan, Gordon Winter, mengungkapkan adanya plot yang dirancang pemerintah Afrika Selatan untuk mengatur pelarian Mandela. Selama di penjara, Nelson Mandela pernah merasakan hal yang kurang baik dari kepala penjara, digantung terbalik, bahkan dikencingi. Pada 11 Februari 1990, Nelson Mandela bebas dari penjara dan kemudian terjun ke dunia politik. Dan pada 10 Mei 1994, dia terpilih dan ditetapkan sebagai presiden pertama kulit hitam. Dalam kemenangannya sebagai presiden,
orang yang pertama diundang makan malam bersamanya adalah kepala penjara. Padahal dalam masa hukumannya, kepala penjara itu banyak merugikan dirinya. Ketika wartawan mengajukan pertanyaan kepadanya, "Mengapakah Anda memberi prioritas kepada kepala penjara yang sering menyakiti Anda?" Maka jawab Mandela, "Kamu harus terlebih dahulu mengampuni seseorang yang berada di dekatmu dan paling banyak menyakiti. Jika kamu mampu melakukannya, kamu dapat mengampuni semua orang yang melakukan kejahatan kepadamu." Mengampuni berarti membebaskan dirimu dari kebencian dan membiarkan perasaan damai menguasai dirimu.